Tapi Rasulullah itu Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya menceritakan tentang siapa Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Dan mirip sama yang tadi belum kan? Muhammad, maka Muhammad aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad alaihi wasallam bukan pimpinan kabilah kalian. Aba ahadin min rijalikum, bukan bapak kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi Rasulullah itu Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, khalilullah, orang yang disanjung oleh Allah. Asal Bapak Ibu tahu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di dunia ini, tiang-tiang di surga semuanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah. Belum lagi Rasulullah datang ke dunia, sudah dimuliakan di akhirat. Allah berfirman lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah Sayyidina Muhammad terdapat uswatun hasanah, akhlak yang terpuji, bisa kita contoh. Bukan TikTok yang dicontoh, jamet bukan yang dicontoh. Siapa dicontoh? Sayyidina Muhammad. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Shadaqallahul azim wa balaga rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bila mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa disampaikan di bulan Rabiul Awal. Dalam satu syair dikatakan, ulidal musyarraf fi rabi'il awwali. Ulidal musyarraf, dilahirkan orang yang mulia, orang yang dipuji-puji namanya, orang yang bila mana namanya sudah dikenang oleh hati orang muslimin. Siapa? Rasulullah, dilahirkan pada tanggal 12. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa disampaikan di tanggal yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keberkahan. Dan salawat beriring salam kita hadirkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, ini selama COVID-19 ini undangan yang kedua Rasid. Kemarin ada di agak jauh sih, namanya di Mahato. Di Mahato jauh. Nah, istirahat lagi, nah ada undangannya pakai dari lewat jaringan. Ini alhamdulillah dengan asbab Pak Suryanto bisa disampaikan musik paripurna al-mukminin. Alhamdulillah, senang rasanya bisa ketemu jamaah-jamaah yang imut-imut, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah, karena kita lockdown kemarin kita kangen masjid. Coba bulan Ramadan kemarin ada nggak kita sholat di masjid ini? Tadarus pun lewat handphone, lewat laptop. Tapi alhamdulillah, biidznillah, semua dengan izin Allah kita bisa dikumpulkan lagi. Semua atas izin. Nggak ada yang nggak izin Allah. Bersyukur kita bisa datang di sini, ke masjid ini. Ya, nasib selama corona ini ke masjid-masjid, tengok-tengok sholat di situ. Oh, ini masjidnya jarak semeter. Tapi masjid ini, masya Allah, gak ada jarak sama sekali. Hebat ya, masya Allah. Sholat rata semua, rapat subuh hukum. Fa'inat kesyatu subuh min
kita idolai, yang patut kita cintai itu Sayyidina Maulana Muhammad. Dari pribadi beliau, dari cara hidup beliau. Gak semua kita anggapnya Nabi itu hidupnya enak, mewah, gak ada Nabi yang hidupnya seperti itu. Nabi hidup dengan penuh cobaan, dengan penuh ujian. Nah ini malam ini kita bahas, ya. Tahan lapar, nanti baru bisa makan. Baik. Orang ketika mencintai, dia mencintai seseorang itu dilihat dari tubuhnya. Tubuhnya gimana? Kalau kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, artis-artis itu kita tengok cantik betul adanya. Itu didompol. Nah ada yang asli. Jadi pernah kan kita datang ke rumah artis itu, beda betul nih. Di media make up, lipstick, tebal, alis panjang, mata memandang panjang lah pokoknya, rambut diwarnakan, kencing kuda pula. Tapi Nabi Muhammad tidak ada di dompol. Nabi Muhammad tuh nih, di kitab ini aja, saya coba buka. Di bab pertama, Imam Tirmidzi menuliskan bab pertamanya. Apa bab pertama tersebut? Tuliskan oleh beliau tentang sifat tubuh Nabi SAW. Kita baca bab Maja'a bi khalqi Rasulullah. Rasulullah ini gak kayak artis-artis sekarang ini dompol, diedit. Karena memang dulu gak ada Photoshop, gak ada namanya aplikasi kamera 360 itu gak ada zaman Nabi. Nanti dibilang bid'ah katanya. Jadi dalam hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan Ali kana idza wasaba Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah bil tawil al mumaghad. Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, sedang-sedang aja Rasulullah. Wala bil qasir al mutaraddid wa kana raf'atan al ghum. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Nabi itu orangnya tubuhnya ideal. Lam yakun bil ja'd al ghadad wala bis sabti. Rambutnya enggak keriting, bergulung dan tidak pula lurus kaku. Rambutnya ikal bergelombang. Ini sempat ada pertanyaan, bagaimana dengan hukumnya orang rambut gondrong? Imam Ghazali gondrong, Rasulullah gondrong, bukan salah pergaulan. Karena banyak orang-orang tua bilang anak-anaknya yang besar rambut gondrong, bilang salah pergaulan. Salah, Nabi sendiri gondrong. Dan Nabi SAW juga mendoakan siapa orang memangkas rambutnya botak. Nabi sendiri mendoakan. Jadi orang yang berambut gondrong dengan niat mengikut sunnah Nabi, apa-apa. Karena orang ketika dia mencintai sesuatu pasti ikutin semuanya, gaya penampilannya, gaya stylenya, ikutin hatta rambutnya, sampai rambutnya diikutin. Nah, orang yang cinta sama Rasulullah pasti dia ikut siapa yang dia cintai. Rasulullah begini rambutnya, ikutin semuanya. Walam yakun bil mutahham wala bil mukaltam. Mutahham itu bahasa orang Arab itu badannya cantik. Wala bil mukaltam, mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Nah, ini kalau orang gambar komik ini, jadi ada cerita. Dia baca hadis ini, dan saat itu dia mencoba menggambarkan wajah Nabi SAW. Dan saat itu tidur. Tidur dan mimpi ketemu Nabi. Nabi marahin dia, kenapa engkau gambarkan wajahmu? Astagfirullahaladzim, maafkan ya Rasulullah. Lalu apa yang boleh saya gambarkan? Apakah boleh saya gambarkan sendal mimpi Rasulullah? Jadi dari sini tidak boleh menggambar wajah Rasulullah. Kita lihat di cerita-cerita di komik-komik ditandai dengan lafaz Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ini mulia. Nabi paling mulia. Tidak ada orang yang di dunia ini, nabi-nabi pun iri dengan Nabi SAW. Nabi-nabi pun iri. Nabi Adam, Idris, sampai Nabi Musa, hatta Nabi Musa iri sama Rasulullah. Karena kemuliaannya tidak didapat oleh orang-orang lain. Itulah Rasulullah itu. Dalam satu syair dikatakan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abala. Nabi SAW itu maaf tidak pernah mimpi basah. Bukan hadis yang membuatnya, ulama yang buat. Ini keistimewaan Nabi. Nabi gak pernah mimpi basah, gak pernah
muak, lalat aja nggak pernah menghinggap di tubuh Rasulullah. Lalat, kita banyak betul lalat yang menghinggap sini. Pakai parfum suami apapun, nggak akan itu lalat masuk juga. Ini Rasulullah, keringatnya saja wangi. Ketika itu sahabat-sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, itu dicari wadah. Ketika Nabi itu dulu nggak ada yang namanya air conditioner, nggak ada namanya AC, nggak ada namanya kipas. Kipas itu natural, dilihat. Itu kipas dulu. Jadi ada satu wadah, ditaruh. Nanti ketika Rasul menetes dan masuk ke dalam wadah tadi. Karena orangnya minta berkah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keringatnya saja dicari orang. Kumpul kan? Ini keistimewaan Nabi. Ini harus dipahami, harus juga diperhatikan. Jadi ketika orang nanya bagaimana ciri fisik Nabi Muhammad, jawab yang banyak saja. Nabi itu tidak pendek, tidak pula panjang. Rambut Nabi indah, mata Nabi itu indah. Pernah kita dengar syair di berjanji itu, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu sururi ya Nabi salam
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, Abdullah dan Aminah nasabnya itu bertemu di kakek Nabi yang bernama Lu'ay. Ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah. Abdullah ini adalah orang anak Abdul Muttalib yang paling masya Allah, luar biasa. Syair-syairnya yang indah ditempel di dinding Ka'bah. Karena karismatik wajahnya yang tampan, akhlaknya yang baik, budi pekertinya luar biasa, jadi target pembunuhan Yahudi. Abdullah ya. Belum lagi kakeknya Abdul Muttalib, ayahnya. Dan juga Abdullah wafat di salah satu tempat di nama Darut Tabi'ah. Darut Tabi'ah itu kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi ada di pintu, di dekat Rawah ada. Di pintu di gerbang-gerbang sebelum jangan masuk ke Masjid Nabawinya. Ada dulu itu makamnya belum digusur. Tapi sekarang kalau ia bilang Wahabi ini jahat pula deh, digusurnya, dibuat tiang-tiang untuk pagar Masjid Nabawi. Kalau makam Sayyidah Aminah masih ada, ibunya Nabi masih ada, tapi Abdullah ada, cuma tertimbun bawah karena dia hanya orang Wahabi. Berarti itu bilang ini Abdullah. Abdullah ayah Nabi yang akhlaknya luar biasa, karismatiknya luar biasa. Yang kedua Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ya, ada beberapa poin yang bisa hadirin ambil di sini. Yang pertama, orang yang pertama kali berdiam diri beriktikaf di Gua Hira itu Abdul Muttalib. Jadi bukan Rasulullah, Abdul Muttalib. Karena kenapa? Abdul Muttalib itu memegang penuh agama itu ada Hanifan Muslim. Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib adalah orang yang pertama sekali bertahannud ke Gua Hira. Kalau Bapak Ibu tahu Gua Hira itu alhamdulillah masih kesampaian dan naik ke sana, seru sekali. Naik gunung, kan kayak lagu naik ke puncak gunung tinggi sekali. Itu tinggi betul. Sampai masuk ada satu tempat sempit. Kalau orang gendut itu yakin dah kempes perutnya itu, kempes. Jadi Rasulullah SAW saat bertahan di situ, Abdul Muttalib bertahan di situ, masuk melalui lubang yang sempit sekali. Masih kuat itu satu orang masuk. Ini bukti perjuangan ketika Rasulullah naik ke Gua Hira. Itulah Abdul Muttalib. Orang yang pertama bertahan di Gua Hira. Yang kedua, Abdul Muttalib mengharamkan khamar pada dirinya sendiri. Abdul Muttalib sejak muda tidak pernah minum khamar, hatta sampai beliau wafatnya tidak pernah minum minuman keras. Sekalipun orang-orang dekat beliau itu, minuman keras semua, bintangnya ada gitu. Minum bintang orang itu, tapi Abdul Muttalib lah. Hanifah Muslim. Ini bisa diambil pelajarannya. Jadi nggak selamanya kita anggap orang ada jahat. Buktinya kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu orang terpandang. Sampai dalam nazm Maulid pun dikatakan ana khiyaru min khiyarin nikahili wa ana khiyaru min khiyarin qad kharajat min nikahili ilahi ya shalah. Nabi sendiri yang mengatakan, aku dilahirkan dari orang-orang yang terpilih, kakekku daripada orang-orang yang terpilih. Abdul Muttalib mengharamkan khamar pada dirinya sendiri. Orang yang pertama kali berdiam diri di Gua Hira. Sampai ke atas itu adalah orang-orang mulia, orang-orang terpilih. Sampai dikatakan orang Quraisy adalah kabilah yang terpilih, adalah kabilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilahirkan siapa? Sayyidina Maulana Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Nama artis kita hafal, masa nama ayah Nabi nggak hafal? Nanti ketika ditanya mana Nabi, siapa bapak Nabi, dia punya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, ibunya siapa? Aminah sampai ke atas. Aminah bintu Wahab. Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Jadi saat Abrahah sebelum mau menghancurkan Ka'bah, Abrahah ini melihat kok penduduknya itu semua Ka'bah, gak ada yang mau ke gereja. Pertanyaan besar Abrahah. Jadi Abrahah itu
diwakilkannya yang melanglang buana lagi tuh arsitekturnya. Sini, kau bangun gereja yang bila mana gereja itu tandingannya Ka'bah. Bangun gereja yang sebagus-bagusnya. Dibangunlah. Udah bagus, tapi nggak ada satu orang pun yang mau datang. Tetap orang mau datang ke Ka'bah. Emosi Abraham makin naik, makin ngegas ya. Dipanggilkan pasukannya bawa gajah. Bawa gajah. Di tengah perjalanan mau menuju ke Mekah, bertemu dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, Tuhan Ka'bah, Allah Rabbil Ka'bah, Allah yang melindungi Ka'bah ini. Siapapun yang menghancurnya akan sial. Dari dulu Ka'bah, banyak sekali orang berniat menghancurkan Ka'bah. Termasuk Abraham ini punya niat jahat. Abraham punya niat jahat. Tapi Abraham dengan congkaknya, dengan sombongnya, tetap dia maju ke depan. Masyarakat itu dulu belum ada satupun yang mengenal agama Hanifah Muslim. Belum ada yang mengenal agama Islam, belum ada yang mengenal agama Hanif. Dan mereka masih memohon kepada Allah, ya Lata, ya Uzza, memohon kepada berhala-berhala yang di dekat Ka'bah. Ya Lata, ya Uzza, dimohon dan diminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi dhalil wa arsala 'alaihim burun ababil. Allah menurunkan burung ababil, bagian mulutnya ada batu, di bagian kakinya ada batu. Dan batu itu ketika kena kepada orang-orang yang menghancurkan Ka'bah, timbullah bintik-bintik di tangannya, di tubuhnya, sehingga Allah mengajarkan bunuh. Alhamdulillah, pada saat itu lahirlah seseorang yang bila mana saat ini kita peringati hari kelahirannya, Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak yang bersalawat. Nabi lahir. Dan anehnya Nabi lahir, ini anehnya. Kalau nabi-nabi lain lahir biasa, tapi Rasulullah adalah orang yang paling aneh kelahirannya. Gereja-gereja di Romawi ambles ke tanah, turun ke tanah semua. Api Majusi di Persia, yang bila mana kata orang Persia itu adalah api abadi, gak akan pernah padam selamanya. Ada. Padahal di situ gak ada namanya yang namanya pemadam kebakaran, gak ada di situ. Tapi ketika Nabi lahir, dan Nabi fa marhaba. Lukisat asma musyrikin. Berhala hancur, api Majusi padam, gereja pada turun, simbol birokrasi kerajaan Persia runtuh seruntuh-runtuhnya, berhala orang-orang musyrik hancur sehancur-hancurnya. Dan ketika itu juga salah seorang budak daripada Abu Lahab mengatakan, Abdul Muthalib sebagai riwayat mengatakan, ada yang mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuanku, al-bushra ya Sayyidi, kabar gembira. Apa kabar gembira ya wahai budakku? Aminah melahirkan, anaknya bagus, anaknya ganteng, sudah dipitan. Ini Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah dipitan. Dalam keadaan sudah dipitan. Itu Nabi anaknya lahir. Itu kekuasaan Nabi sudah nampak dari lahir. Dan saat itu budak yang menyampaikan kabar gembira kepada salah satu majikannya dibebaskan pada saat hari itu. Itulah sebabnya kenapa Abu Lahab pada hari Senin siksanya diringankan. Siksanya diringankan. Jadi yang dikira Abu Thalib, Abu Lahab siksanya paling berat karena semasa hidupnya itu menghina Nabi sejadi-jadinya. Sampai ada ayat tabat yada Abi Lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran la talab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Saat hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah karena dia juga bergembira dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Sampai ada rahib ayahnya mengajarkan Taurat kepada anaknya, tapi ada satu lembar yang tidak diajarkan sama anaknya. Ini ada dalam Maulid juga. Falamma mata abi, ketika abahku sudah mati, maka kubuka mana lembar yang tidak diajarkan oleh ayahku itu. Rupanya isi daripada lembaran itu adalah akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang dilahirkan di Mekah dan kekuasaannya di Madinah, wasultanhu fi Syam, dan kekuasaannya menyeluruh Makkah, Madinah, Hijaz semua. Ini menunjukkan para hadirin
ismuhu Ahmad. Akan datang dan akan muncul Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Ada salah satu kitab yang mencantumkan nama Nabi sebelum Nabi lahir, namanya Ahmad. Dan nama Muhammad, Abdul Muthalib namanya Muhammad. Orang-orang Arab aneh. Ya Abdul Muthalib, kenapa engkau menamai anak ini dengan nama Muhammad? Padahal nama orang Arab saat itu adalah Fahad, Asad. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa orang Arab ketika ngasih nama anaknya, nama anak itu yang seram-seram, Fahad, Asad, macan singa dan segala macam. Tapi ketika budak dikasih nama budak itu Robbah, Sa'id, yang nama agak-agak lembut. Lalu orang Arab itu menjawab, kami mengasih nama kepada anak kami itu untuk menakuti musuh, agar musuh takut kepada anak kami. Sedangkan budak hanya untuk kami. Itu artinya kenapa orang Arab ngasih nama itu yang serem-serem, yang angker-angker. Tapi Nabi Muhammad aneh, lain daripada yang lain. Muhammad adalah artinya orang yang terpuji. Sampai hadis pun menjelaskan di kitab Mukhtasarul Hadits, ketika ada salah seorang anak yang bernama Muhammad, maka berilah penghormatan kepadanya dan berikanlah duduk dia. Luaskan, ada namanya Muhammad, berikan penghormatan dan berikan duduk, tempat duduk yang terbaik. Karena nama Muhammad itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memanggil di akhirat itu dengan nama kita. Kita kasih nama Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Muhammad, Ahmad, memanggil kita. Hati-hati kalau masih al-asma min jumlatid du'a. Nama adalah sebagian daripada doa. Itu kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi itu diceritakan di kitab-kitab itu luar biasa. Yang tadi sudah disebut. Para hadirin, ma'asyiral muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kecil Nabi saat umur beliau 3 tahun ada kejadian yang luar biasa. Saat beliau disusui, tradisi orang Arab saat itu sudah disusui ibunya diberikan kepada Halimatus Sa'diyah dan Thuwaibah. Nah, saat Thuwaibah ada kejadian yang sangat luar biasa. Saat Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kejadiannya kambing-kambing yang tadinya kurus tiba-tiba menjadi gemuk. Padahal saat itu musim panas, paceklik. Cuma nyusuin Rasulullah SAW, tapi kambingnya pada gemuk, susunya pada banyak, susu kambing-kambing tersebut. Maka Halimah pun kaget. Dia tanya sama suaminya, wahai suami, iya, ini keanehan. Muhammad ini bawa berkah. Belum jadi nabi saja, kecilnya sudah membawa berkah. Apalagi nanti ketika sudah menjadi nabi, apalagi kita ketika sudah menjadi Rasulullah, Khalilullah. Dari kecil saja sudah dibilang Muhammad membawa berkah. Sudah selesai disusui Halimatus Sa'diyah, saat sudah mau habis masa susuan, Nabi Muhammad main. Dan saat main ada 2 malaikat turun dari langit membelah dada Sayyidina Muhammad. Ketika dibelah, Nabi SAW menceritakan sendiri kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kaget, ketakutan. Tapi Nabi Muhammad jangan takut. Aku tadi saat dibelah dadaku, hatiku dibolak-balik, jantungku dibolak-balik dan dicuci dengan air. Air itu air Zam-Zam. Apa maknanya? Ketika dijelaskan oleh ulama, itu maknanya para malaikat itu sedang membersihkan hati Nabi dari kotoran, dari nifak, dari hasud, dari iri dan dengki. Diisi dengan air Zam-Zam itu maknanya adalah diisi dengan curahan rahmat, dengan curahan barakah, dan bila mana hatinya selalu dalam keadaan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang suci, hati yang bersih. Ada kejadian lagi. Halimah makin takut lagi. Ada 2 orang dari Habasyah, Ethiopia, datang kepada rumah Halimatus Sa'diyah. Nah, untungnya Rasulullah itu lagi tidur. Rasulullah lagi tidur. Orang Abyssinia itu mengatakan tukang ramal gani ingin membawa Muhammad dan menempatkan di tempat yang seharusnya dia tempati. Lalu ditanya, "Aina Muhammad? Di mana Muhammad?" Halimah menjawab dengan bohong, Muhammad berada keluarganya di Mekah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Nabi Muhammad tidak dibawa oleh orang itu. Nabi Muhammad Allah siapkan untuk menjadi Nabi akhirus. Nah, kalau cerita-cerita begini enak. Cuman tergantung otak yang menerimanya. Para hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin, itu masa kecil Nabi itu penuh dengan kejadian luar biasa, penuh dengan peristiwa, penuh dengan keajaiban, penuh dengan suka-dukanya. Itu masa kecil Nabi. Nah, ketika Nabi sudah beranjak, sudah mulai menjadi anak-anak, umur 6 tahun, Sayyidah Aminah ibundanya mengajak Sayyidina Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Berziarah ke makam ayahnya. Karena ayah Nabi SAW wafat saat Nabi Muhammad dalam perut ibundanya. Nabi Muhammad nggak kenal ayah, nggak kenal wajah ayahnya bagaimana. Diajak ziarah, nama paham, wajahnya nggak tahu. Bagaimana nasib anak yatim ini Rasulullah? Belum saat sudah datang ke dunia seharusnya ada ayahnya, tasbih ngasih nama. Ini ayahnya nggak ada. Ini Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW ziarah makam ayahnya, dan saat perjalanan pulang ibunya merasakan sakit. Inilah saat detik wafatnya ibundanya. Lalu Nabi Muhammad, ya Ummah, wahai ibuku, apakah engkau merasakan sakit? Ya anakku, aku sakit. Lalu Nabi Muhammad ibundanya Nabi bersama Nabi berhenti di Abwa, di salah satu tempat, dan tempat itu masih ada. Di Abwa, Nabi SAW itu mendengarkan nasihat daripada ibundanya. Ibundanya sudah paham bahwa anaknya ini akan menjadi Nabi akhir zaman. Paham ibunya. Itu wafat dimakamkan di Abwa. Jadilah Nabi Muhammad anak ya. Dan saat itu Nabi Muhammad pulang diasuh lagi ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diasuh lagi ke pamannya sampai dia beranjak dewasa. Dan yang membela dakwah Nabi SAW itu Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib yang membela dakwahnya, sekalipun Abu Thalib itu nggak masuk Islam. Membela iya, masuk Islamnya enggak. Sama dia jatahnya dengan Abu Lahab. Siksanya juga diringankan pada Yaumul Itsnain. Siksanya diringankan karena selama hidupnya dia mengorbankan jiwanya, dia mengorbankan badannya untuk keponakannya satu ini, Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dia rela. Sampai orang musyrik, orang kafir bilang sama Abu Thalib, ya Abu Thalib, tolong kau bilangkan ke keponakanmu itu agar dia menghentikan dakwahnya. Kami bujuk dengan harta, tidak mau. Bujuk dengan jabatan, tidak mau. Apa kata Abu Thalib? Biarkan dia. Aku tidak akan membiarkan dia tersiksa, dia terzalimi. Akulah yang menjadi penolong. Abu Thalib rela mengorbankan badannya, rela mengorbankan jiwanya, sehingga ada istilah fidak bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku, hatiku hanya untukmu ya Rasulullah. Abu Thalib wafat, dan saat Abu Thalib wafat, Khadijah pun juga wafat. Khadijah juga wafat. Istri beliau yang masuk Islam pertama kali adalah Sayyidah Khadijah. Sehingga ketika Nabi sudah meninggal Khadijah, yang Nabi ingat itu Khadijah. Sehingga Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa yang kau ingat Khadijah ya Rasulullah? Ya, karena Khadijah orang yang pertama membantuku dalam perjuangan dakwah, orang yang membantuku dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Itu Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Khadijah. Masuk Islam. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu peristiwa yang dikenal dengan Amul Husn, tahun kesedihan. Paman yang dia cintai wafat, istri yang dia cintai wafat. Lalu Nabi SAW berdakwah dalam keadaan sendiri. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu itu terus berlanjut. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, disitulah mulai perintah berdakwah. Qum fa'anzir. Ya Muhammad, bangun. Fa'anzir, maka berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Lanjut lagi, ya ayyuhal muzammil,
Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Lalu sampai wahyu tentang puncaknya berita berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, peringatkanlah orang-orang keluarga dekatmu. Khadijah sudah, Ali bin Abi Thalib sudah, sahabat sudah. Sekarang perintah ajak seluruh masyarakat untuk beriman kepada agama yang satu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kecilnya sampai dia berdakwah sehingga kita bisa memperingati hari kelahiran. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini harus diingat. Ini harus diingat oleh seorang muslim. Percuma dia cuma mengenal ismu Nabi, dia cuma kenal nama Nabi, tapi tidak tahu kepribadiannya, tidak tahu sirahnya. Minimal tanggal kelahirannya tahu, masa kecilnya tahu, masa saat dia berdakwah tahu, dan tanggal wafatnya pun dia tahu. Gak usah sampai setebal kitab itu Rahimul Maktum dihafal, cukup paham nama ayahnya, nama kakeknya. Yang penting kenal man nabiyuka. Nanti di kubur ditanya man rabbuka, kita jawab Allah. Nah pas man nabiyuka ini, man nabiyuka, siapa nabi? Kita cuma mengenal, memperingati maulidnya cuma sekedar memperingati aja. Dikasih snack makan pulang. Jadi pengajian itu bawa kuping, makan aja. Ada makan pulang. Tidak ada diambil pelajaran. Padahal gunanya maulid Nabi, gunanya memperingati hari kelahiran Nabi untuk mengambil pelajaran selama hidup beliau, dakwah beliau itu gimana, apa yang bisa kita bawakan di kehidupan sehari-hari. Itu gunanya maulid. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan memperingati bulan maulid. Ini harus diambil iktibar dan harus diambil pelajaran. Itulah sekelumit daripada cerita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hidupnya, dari tanggal lahirnya, peristiwa-peristiwa apa yang sehingga kita bisa ambil pelajaran. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang kaya, orang mulia, dan orang yang tahu diri. Karena saat ada satu hadis diriwayatkan, saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat membebaskan Makkah turun wahyu. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya Muhammad, dosamu yang lalu dan yang akan datang akan diampuni. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu maksum. Di dunia ini tidak ada orang tidak maksum kecuali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad maksum. Dan Nabi itu karim, orang yang tahu diri. Ketika sudah dikasih seperti itu, dia berbalas lagi kepada Allah. Dalam satu dari kitab Syama'il ini pun, Nabi SAW sholat tahajud sampai kakinya bengkak, sampai kakinya bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu sudah diampuni dan engkau pun maksum ya Rasulullah. Maka apa nih kata Nabi? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Apalagi aku abdan syukur. Ini yang bisa kita ambil dari Nabi. Nabi itu orang yang kering. Karena banyak kita lihat di dunia ini, ketika dikasih, misalnya dikasih uang, dia makin melonjak. Seharusnya kalau dia dikasih hadiah, dikasih pemberian, dia harus berbalas lagi. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Itu Nabi. Nabi kalau sudah dikasih balasan seperti itu, Nabi berbalas lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Jadilah orang dari orang mulia. Ketika sudah diberikan orang, ketika sudah diberikan fadl, minnah, pemberian daripada Allah, maka balaslah lagi, beribadahlah lagi kepada Allah sampai betul-betul kita lelah, sampai betul-betul kita capek. Lebih baik capek karena Allah daripada capek karena dunia. Innamad dunya fana, dunia ini fana. Lebih baik kita capek sama Allah, beribadah sama Allah, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah. Itu lebih baik. Ini pribadi yang pertama. Orang yang dermawan, orang karim, ketika dikasih, terima kasih, kita balas lagi. Ada hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ketika dia tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Itu Nabi sallallahu
sekalipun dosanya sudah diampuni. Nggak segan-segan Nabi itu. Nabi rela sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit, hanya untuk mengucapkan syukurlah ya Rabb, terima kasih kepadamu ya. Dosaku sudah diampuni, nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Padahal seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa menghadiri majelis. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah harusnya bersyukur. Gak perlu mengeluh, gak perlu update Facebook. Gaji menipis, uang tak ada. Ngapain geluhkan di Facebook? Itu tandanya gak bersyukur. Ciri-ciri orang beriman itu bersyukur di setiap keadaan. Dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Menunjukkan alhamdulillah Allah masih sayang kepada. Itu yang diajarkan Nabi ke kita. Allah menguji aku begitu. Allah masih sayang. Bukan berarti Allah enggak adil. Allah itu pilih kasih. Enggak. Allah itu sedang menguji kita. Faqadibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadid. Allah menguji orang mukmin. Sehingga nanti ujiannya rendah-rendah, naik lagi, ujiannya makin berat. Tidak ada orang baik di dunia ini ujiannya makin ringan, makin berat. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah, saat beliau berdakwah ujiannya berat, tapi beliau tetap menyatakan, ya Allah, terima kasih, Engkau sayang kepadaku. Itu yang pelajarannya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya banyak betul pelajaran yang bisa kita ambil. Tema kita ini memetik ketauladan Nabi Muhammad SAW untuk membentuk karakter generasi pemuda. Pemuda itu mencontohnya dari Nabi, bukan dari handphone dia, bukan dari Instagram dia, bukan dari TikToknya, tapi dari Nabi. Jauh-jauh Nabi innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Bagaimana berakhlak orang. Nah, sekarang ini Masya Allah, anak-anak muda dia nggak tahu siapa yang mengajarkan dia pertama kali berbicara. Dia tidak merasa, dia tidak hormat, tidak takzim kepada orang tuanya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Berapa banyak Allah mencantumkan ayat itu dalam Al-Qur'an. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi amini an yashkuri wal walidayka ilayhi al-masir. Wahai manusia, aku mewasiatkan, aku memberikan amanah kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada orang tua. Ridallah fi ridal walid, Rasulullah fi suqtil walidain. Rasulullah bilang, Rasulullah sekalipun ibunya tidak mengikuti agama Rasulullah tetap sayang, tetap hormat kepada ibunya, tetap patuh kepada orang tuanya. Sampai Nabi SAW ada satu hadis, ada seseorang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di sini kan aku mengikuti jihad bersamamu. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah kamu ada orang tua? Ada ya Rasulullah. Irji ila baitik, pulanglah ke rumahmu dan urus orang tua. Mengurus orang tua itu sama dengan jihad, sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata akhlak, adab, perilaku kita ke orang tua. Ketika orang tua bilang begini, qul na'am. Ketika orang tua begini, qul na'am. Selama apa yang dikatakan orang tua itu benar, maka katakan qul na'am, katakan iya. Karena orang tua itu adalah yang mengajarkan kita pertama kali berbicara, yang mengenalkan kita siapa Allah, siapa Rasulullah, siapa yang harusnya kita ikuti. Orang tua kita, bukan handphone, bukan laptop. Orang tua yang pertama kali mengenalkan. Itu yang sekarang orang lupa. Itu orang sekarang yang nggak ingat. Mentang-mentang dia itu sudah besar, sudah namanya melambung kemana-mana. Dia lupa sama orang tua. Itu diajarkan akhlaknya, akhlak yang mana, adatnya mana. Ketika dipanggil orang tua, orang tuanya manggil berkali-kali, gak didengerin. Karena menurutnya handphone itu lebih penting dibanding orang tua. Salah. Ada nggak Nabi ngajarin begitu? Nggak ada. Ketika ibu panggil, labbaik, patuhi panggilan. Usahakan patuhi panggilan. Itu diajarkan Nabi. Sampai ibu saja disebutkan berapa kali? 3. Ummi. Ibu, bapak.
sampai nggak sholat, sampai nggak ngaji, gara-gara kita. Nggak baru sholat, tiba-tiba kita nangis, nggak jadi sholat. Baru a'udzubillahi minasyaitonir, baru mau mulai ngaji, baru mau mulai baca Quran, kita nangis, nggak jadi ngaji. Kayak ini, dan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana seseorang muda bisa menjadi pemimpin? Idza kanat akhlaquhum kana qarara. Kalau akhlaknya itu buruk, akhlaknya itu nggak baik, akhlaknya tidak membuahkan hasil. Ya di depan media pura-pura berakhlak, pura-pura tapi jauh. Ketika nggak pakai media, nggak pakai pencitraan, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Kita berusaha untuk menjaga adab, untuk menjaga akhlak. Ada salah satu perkataan yang baik, orang Kristen, orang non-Muslim itu tidak membaca Quran, nggak baca hadis. Tapi orang-orang itu lihat dari sikap kita, akhlak kita itu gimana. Orang Islam itu dikenal dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, budi tauladan, bisa dijadikan contoh sama orang. Maka tunjukkanlah kita selaku orang Muslim ya, agar bisa jadi cerminan orang, agar bisa jadi contoh sama orang, bisa jadi uswatun hasanah. Kita hanya mengatakan Muhammad Rasulullah, cinta Rasulullah. Nah, belum tentu hati kita, perilaku kita sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu baik, akhlakul karimah. Orang banyak yang menyukai. Rasul digelari al-amin, dipercaya, siddiq, orang yang jujur, amanah, orang yang memang betul-betul menjaga amanah, fatonah, orang yang cerdas. Itu yang disukai oleh orang. Bukan hanya tampilan, bukan hanya dari casing, tapi akhlaknya juga dilihat, isinya juga dilihat. Orang banyak lihat dari kulit aja, dari covernya aja, dari casingnya aja, tapi nggak masuk ke akar-akarnya, nggak masuk ke bawah-bawahnya, nggak lihat akhlaknya, nggak lihat kebiasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu tadi orang yang mulia dan orang yang tauhid. Dan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kita akhlak. Ini jangan lupa. Ini apalagi pemuda ini. Pemuda banyak yang diimpikan oleh orang-orang 20 tahun ke depan, mereka lah yang akan memimpin, mereka lah yang akan menjadi segalanya, presiden, gubernur. Nah, ini perlu dipelajari. Ini bekal seorang pemuda. Ini bekal seorang yang bila mana nantinya akan menjadi pemimpin. Ini akhlak. Bagaimana dia mau jadi pemimpin sedangkan akhlaknya tidak ada. Dia cuma bisa ilmu dunia, dia cuma bisa segala ilmu, Quran ada, hadis ada, akhlaknya nggak ada. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamalin. Kalau ilmu nggak pakai diamalkan, nggak pakai diaplikasikan, ya misalnya belajar ilmu akhlak, belajar ilmu adab, nggak pakai amalan, bila amalin kasyajarin bila tamalin. Kayak pohon nggak ada buahnya, nggak ada buahnya. Udah dikasih pupuk, dikasih air, nggak ada buahnya, nihil hasilnya. Seperti itulah orang, dia ada ilmu tapi akhlaknya nggak ada. Lebih baik ada ilmunya, dia punya ilmu dikit tapi akhlaknya ada, sopan santunnya ada. Itu yang bagus, itu yang paling top dinilai oleh orang-orang. Nah, jangan lihat orang dari casingnya, jangan lihat orang dari depannya. Kok alim, oh soleh, belum tentu kesolehan dia itu akhlaknya bagus, belum tentu. Bisa saja orang yang nggak soleh, orang nakal tapi adabnya bagus. Bisa saja orang nakal, misalnya Rasid nakal, tapi adabnya bagus, itu baru dinilai orang. Percuma Rasid punya ilmu banyak, tapi adabnya nggak ada, bahaya. Jadi sekali lagi, ini yang sangat ditekankan. Apalagi ini mau nanti ada pelantikan pengurus nanti. Pengurus dan kepada anggotanya harus watawasau bil haq, kasih tahu. Kalau jadi pemimpin tuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Dia jadi pemimpin. Contohkan yang baik kepada masyarakatnya, contohkan yang baik kepada anak buahnya. Siapa tuh anak buahnya ketika dia menjadi pemimpin, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh amir, ya, apa yang diajarkan oleh pimpinannya. Nah, ini. Semoga adanya pelantikan Hiperma ini ada akhlaknya bagus. Akhlaknya ditingkatkan. Ilmu nggak apa-apa ditingkatkan, tapi akhlak
Sebelum kita mengenal yang namanya Quran, pasti kita diajarin adab pegang Quran, adab narak Quran. Nggak mungkin langsung belajar Quran, nggak belajar adab dulu, bahaya nanti. Ya. Waliyadzubillah. Semoga kita diberikan Allah SWT keistiqomahan untuk menjaga adab dan akhlak, diberikan keistiqomahan untuk bisa meniru Rasulullah, meniru akhlak beliau. Baik, sekarang ini orang lebih sering meniru, taklidi. Orang lebih sekarang dulu ketika ngeliat apapun yang dia lihat di handphone dia, pasti dia tiru. Ini yang Rashid bilang tadi, pasti dia tiru. Gayanya gimana, perilakunya gimana. Padahal sudah jauh-jauh hari 14 abad yang Rasulullah sudah mencontohkan ini akhlaknya, ini adabnya. Tapi yang jauh-jauh, jangan malu dengan adab kita. Pakaian kita juga jangan malu. Percuma pakaian kita bagus, pakaian kita perlente luar biasa, mahal, luar biasa, lipstiknya tebal apa segala macam, tapi kalau akhlaknya nggak ada hasil. Apalagi pemuda-pemuda sekarang lebih banyak nongkrong, lebih banyak ke tempat-tempat hiburan kemana-mana. Alhamdulillah. Jadi Rashid dengar semenjak adanya ini pemuda masjid alhamdulillah yang tadinya nongkrongnya nggak jelas, mana-mana alhamdulillah sudah bisa hatinya tertaut ke masjid. Ini dibilang Nabi. Ada 7 golongan yang bila mana nanti dia akan mendapatkan naungan Allah di akhirat. Salah satunya pemuda yang hatinya tertaut ke masjid. Pemuda yang hatinya tertaut ke masjid. Alhamdulillah. Ada jarang-jarang pemuda yang hatinya tertaut ke masjid, hatinya tertaut ke mantan. Adanya. Coba. Ini kita buka IG kan, nengok, habisnya mantan, you. Nampaknya itu. Tidak ada I love you. Apa salahnya mengatakan I love you Rasulullah? Baik mantan, buanglah mantan itu pada tempatnya. Tempatnya kan ada disediakan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau udah siap, udah yakin, nikahlah. Karena pacaran itu nggak ada yang membuahkan hasil. Kalau zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, jangan dekati pergaulan yang WA, apalagi dia belum pacaran, tapi WA-nya dia punya nomor akhwat misalnya. Dia WA, itu sudah zina. Ainun udah, tangannya udah, tinggal hati. Itu hati perlu diperbaiki. Hatinya perlu diperbaiki. Bagaimana nanti mau jadi orang yang diimpikan Rasulullah kalau masih begitu, masih ikhtilaf, masih campur baur. Nah ini kembali kepada orang tuanya. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana dia cara mendidik anak? Rasulullah juga sudah mengajarkan mendidik anak. Murru auladakum bis-shalah. Suruhlah anak-anakmu sholat. Kalau dia sudah baligh, sudah bisa tamyiz, membedakan mana yang baik, mana yang betul, tidak mau diajak sholat, pukul. Pukulnya di kaki. Dipukul semua. Kasihan, itu menzolimi. Pukul di bawah sebagai tanda teguran. Nih, apa nggak sholat? Pernah rasa dengar cerita orang dulu. Didikan orang dulu itu lebih kuat. Didikan orang-orang tua dulu lebih luar biasa dibanding orang tua sekarang. Anaknya dibiarkan aja lah, padahal anaknya itu melakukan perbuatan maksiat. Wala'iyadzubillah. Dibiarkan pula sama orang tuanya. Agak ini orang tua bandul bin jahil. Udahlah apa amilmu, main ikut-ikut aja. Dibiarkan saja anaknya buat begini, buat begitu. Bahaya. Apa jadinya dia menyesal. Yang menyesal di akhir hidupnya. Kenapa? Ya wailatani, ya Allah, aku menyesal. Aku menyesal selama hidupku. Kenapa aku begini? Kenapa aku? Jangan sampai ada begitu. Kak, kita di sini cuma mengingatkan aja saudara Rashid yang masih kecil, masih sogir, masih imut-imut. Padahal kata orang belum imut-imut, udah besar kan, suara aja udah berubah. Rashid di sini cuma ngasih tahu bahwa kita ini adalah manusia yang bukan maksum, bukan
cepat terlindung dari dosa. Maka sama-sama kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak kita biar bisa menjadi orang baik. Belajar jadi orang baik. Jangan ngaku-ngaku orang baik. Abdullah, oh berat jadi Abdullah itu. Ada salah seorang ulama namanya Abdullah. Karena menurut dia kenapa diganti namanya jadi Ubaidullah, nama kecilnya Allah. Ya, ketika kita menjadi hamba Allah itu berat. Padahal kita belum memberikan contoh yang terbaik, belum memberikan uswatun hasanah kepada orang. Masa sih enak mudahnya kita mengatakan anak Abdullah.